ada jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Good morning. Good morning, kids. Good morning, kids. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Betul, Lause. Semuanya bangkit berdiri. Semangat ya semua ya. Kita soalnya mau bergoyang ya, Lause ya. Ya. Oke. Yo. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's praise. Kita goyangkan badannya, olahraga Siap ya. Straight up, straight down, spin your head, turn around, move your shoulders, up and down, stretch your arms, and turn around. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's pray. Sekali lagi. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's pray. Iya. Wah, udah semangat semua nih Lause. Iya nih Lause. Kita mau doa ya Lause ya. Untuk memulai ibadah kita. Ya, yuk anak-anak mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami senang sekali karena pagi ini kami semua berkumpul untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih online. Tuhan, tolong kami supaya kami terus bersemangat dari awal hingga akhir ibadah ini untuk mengikuti semua ujian dan semua doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Lause, hari ini senang gak Lause? Senang. Iya, kapan aja senangnya. Kalau pas lagi duduk kita senang gak Lause? Senang. Pas lagi berjalan Senang juga karena kita kan anak-anak Iya, apalagi Tuhan. kita mau memuji Tuhan. Yuk, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana
tapi kalau kita udah tahu Yesus tolong saya, kapan saja kita senangnya? Tadi lagu tadi apa? Waktu kapan? Ketika Waktu duduk, Waktu kapan lagi? berjalan, Di kita selalu mana-mana senang. hati kita Senang. senang. Karena tahu Yesus tolong saya ya. Betul. Nyanyikan lagi ya Lausi ya, 2 kali Oke. berturut-turut. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Iya, pasti adik-adik juga di rumah senang nih Lausi ya. Kenapa senang coba? Karena kita punya Allah yang apa? Yang besar Dan juga Allah yang kuat. dan juga berkuasa. Iya. Kita nyanyikan lagu My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars in the sky are His too. Oh, oh, oh. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Lagi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Ya, wah hebat ya Allah kita ya. Allah yang besar ya. Ya. Dan selalu menjadi pemimpin kita Lausi. Ya, pemimpin dan kita menjadi apanya? Pasukannya. Ya, menjadi pasukan seperti tentara ya Lausi ya. Ya, atau Jadi disebutnya Laskar Kristus. Tapi itu pasukannya yang gimana? Bawa senjata? Bukan. Oh, naik kuda? Bukan. Atau yang menembak-nembak-nembak? Oh, bukan juga. Jadi kita adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, langsung gini kita kalau jadi tentara itu harus tegak. Harus tegak. Ya, Oke, oke, ya. anak berdiri yang tegap. Dan kalau kita berjalan harus hormat juga Lausi karena pemimpin kita ya, hormat. siap. Waktu siap gerak ya. Iya. Waktu siap gerak dor gitu ya. Dor. Menembaknya siapa Lause? Musuh Menembak kita. musuh kita yaitu iblis, atau ya. iya ya. Oke. Yuk, siap ya, semua berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa? Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya, ternyata kita dipimpin
oleh Kristus ya. Iya, Lause, ya. betul. Lause. Iya. Nah sekarang kita mau mempersiapkan persembahan Lause. Persembahan. Iya. Siapkan dulu celengannya ya anak-anak ya. Iya, atau kita bisa scan barcode. Ya, yang ada di layar ya. Bisa juga transfer. Transfer bisa minta tolong Yo. papi atau mami. Yo. Kita nyanyikan lagu. Aku Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk kita berdoa adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Sekarang kami memberi persembahan. Tolong Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul, Lause, Iya, firman Tuhan. iya. Dari mana cerita firman Tuhannya? Dari Alkitab. Bible ya. Ya, dari Bible. The Bible, yes, that's a book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's a book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, Bible. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Evelyn. Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang firman Tuhan agar kami juga bisa memiliki hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau ngajak adik-adik berlomba main games. Nah adik-adik biasanya kalau namanya main games pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah adik-adik, kita mau tahu ya, apa sih artinya menang? Apa artinya kalah? Nah karena itu kita mau main game. Hari ini Lause main game-nya ditemani dengan Lausemen yang lain. Yuk, Lause mau panggil ya. Lause Jenis, Lause Saventin, yuk kita main games yuk. Nah, ada beberapa games yang akan kita mainkan ya. Yang pertama, kita mau lomba lompat kodok. Nah, adik-adik juga boleh ikutan nih. Lombanya boleh bersama papa, mama, atau adiknya teman-teman semua, atau cici koko boleh diajakin semua. Yuk kita mulai dari ujung sini ya adik-adik ya. Yuk Lause Saventin dan Lause Jenis, kita mulai ya dari sini ya. Nah mulainya dari jongkok ya. Lause berdiri di sini biar Lause kelihatan siapa nih yang menangnya ya. Siap ya Lause kasih aba-aba hitungannya sampai ke 3.
1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Siapa nih yang kalah? Wah, yang kalah Lause Salventin, adik-adik. Coba sini Lause. Wah, Lause Jenis menang. Nah, Lause Jenis senang sekali adik-adik. Karena Lause Jenisnya senang, menang ya. Nah, tapi Lause Salventinnya sedih. Nah, tapi gak apa-apa adik-adik. Sekarang kita mau lomba yang satunya lagi nih. Lombanya apa ya? Lombanya gini ya Lause ya. Angkat satu kaki, tapi harus paling lama. Jadi harus bertahan. Nah, adik-adik udah siap belum? Semuanya berdiri dulu. Nanti kalau ada aba-aba, Lause kasih aba-aba sampai 3, adik-adik angkat kakinya. Angkat satu kaki aja nih adik-adik ya. Lalu adik-adik gak boleh turun dulu kakinya. Bertahan dulu ya. Siapa yang paling lama, dia yang menang. Oke, siap Lause Jenis dan Lause Salventin? Siap. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Angkat kakinya. Hap. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang tahan? 1, 2. Wah, Lause Jenis kalah. Lause Salventin tadi masih di atas kakinya. Waduh. Wah, Lause Jenisnya sampai nangis-nangis ya adik-adik ya. Nah, lihat kalau yang menang Lause Salventin senang sekali nih. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah? Siapa yang menang? Adik-adik atau mami papi? Atau cici kakak yang menang? Nah, adik-adik seneng gak? Siap kalau yang menang? Seneng gak adik-adik? Pasti senang ya. Nah, tapi adik-adik yang kalah jangan bersedih hati karena ini adalah games. Nah, oke, sekarang kita akan mulai berceritanya. Yuk. Adik-adik, ternyata di Alkitab ada loh cerita tentang kalah dan menang. Nah, tapi ceritanya ini ya yang mau jadi yang dikalahinnya susah banget. Ya. Jadi mereka sama-sama kuat. Tapi mana yang menang ya? Dan mana yang kalah? Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Sekarang kita games lagi ya adik-adik ya. Sekarang kita gamesnya siapa yang paling lama dan memperhatikan cerita Lause. Dia yang menang. Oke ya, siap ya, kita mulai ceritanya. Ada satu bapak bernama Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini adalah seorang nabi. Nabi Musa ini adalah utusan Allah. Jadi Allah memilih Musa sebagai utusannya, orang yang dipakai Allah. Dipakai untuk apa? Musa disuruh apa ya sama Tuhan? Nah, ternyata Allah menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir. Ya. Kok disuruh pergi ke Mesir buat apa? Untuk meminta menghadap kepada Raja Firaun di Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel ditangkap, ditawan, tidak boleh pergi dari Mesir. Tapi Allah ingin bangsa Israel keluar dari Mesir dan bisa lagi menyembah Allah. Nah, karena itu Musa diutus untuk menghadap Raja Firaun, meminta izin untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Karena itu Musa menghadap kepada Firaun. Lalu Musa berkata, Raja Firaun, Allahku menyuruh untuk membawa bangsa-bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini. Tapi Raja Firaunnya gak memperbolehkan adik-adik, tidak mengizinkan. Kata Raja Firaun, tidak boleh pergi katanya. Nah, tapi Musa tahu ini adalah permintaan Allah. Ya. Dan Musa tahu kalau Allah sudah punya rencana, Allah yang minta, pasti Allah punya cara untuk mewujudkannya. Meskipun Firaunnya bilang no, tidak. Bagaimana caranya ya adik-adik untuk membuat Raja Firaun ini
mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Ternyata Allah kita hebat adik-adik. Apa yang dilakukan Allah? Melalui Nabi Musa, Allah memberikan tulah-tulah, memberikan cobaan-cobaan kepada bangsa Mesir. Tapi anehnya bangsa Israel meskipun ada dalam satu tempat gak kena sama tulah-tulah itu. Tidak terkena cobaan-cobaan tersebut. Nah cobaannya apa aja nih adik-adik? Yang pertama ada air di Mesir menjadi darah. Nah adik-adik kalau adik-adik minum air, adik-adik minum apa? Minum air putih ya. Segar rasanya. Tapi adik-adik kalau air yang sudah menjadi darah itu gak bisa diminum adik-adik. Bau, hanyir baunya. Tidak bisa diminum oleh kita. Wah, jadi bangsa Mesir tidak punya air saat itu. Nah, meskipun seperti itu, ternyata Raja Firaun tetap berkeras hatinya. Tidak memperbolehkan bangsa Israel. Maka Allah ada cara lagi adik-adik. Allah melalui Nabi Musa mendatangkan katak. Yang tadi ya adik-adik kan lagi lompat-lompat ya. Seperti katak itu adik-adik yang mengeriap. Di lantainya semua. Di lantai istana Mesir. Di tanah Mesir semua ada kataknya. Menjijikan ya adik-adik ya. Banyak katak. Tiba-tiba kataknya bisa di sini ya. Di badan kita, waktu tidur, waktu makan semua ada katak. Wah, kacau sekali. Tapi meskipun keadaannya kacau, Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Allah tidak habis akal. Allah mengirimkan lagi tulah ketiga, yaitu nyamuk. Nah adik-adik tahu nggak? Nyamuk itu yang suka gigit kita adik-adik. Kalau udah digigit jadi gatel ya. Jadi bentol. Wah kita garuk-garuk terus. Gak nyaman ya adik-adik ya. Walaupun gak nyaman. Ternyata Raja Firaun tidak juga mengizinkan bangsa Israel keluar. Lalu akhirnya Tuhan mengirimkan lagi tulah. Tulah keempat. Yaitu lalat pikat. Wah lalat pikat ini membuat penyakit-penyakit ya di badan manusia ya. Ada lagi tulah kelima. Wah nggak juga keluar nih tulah kelima yaitu penyakit pada hewan ternak. Semua hewan di Mesir mati nggak bisa hidup adik-adik. Lalu ada penyakit barah. Semua ini ya luka-luka semuanya. Semua orang Mesir luka-luka. Semuanya sakit. Tapi tetap Raja Firaunnya mengeraskan hati. Terus ada tulah ketujuh. Yaitu hujan es. Adik-adik kalau hujan es itu berarti es batu adik-adik yang keras. Adik-adik coba lihat di lemari es ya. Es batu itu keras sekali. Ya kalau hujan berarti kan dari atas ya adik-adik ya. Biasanya kalau hujan kan air. Ini hujannya es batu adik-adik. Wah kalau esnya jatuh ke kepala ini sakit. Ya. Wah kalau ke atap bisa bocor rumah kita. Nah itulah yang ketujuh. Tetap Raja Firaunnya gak mau. Tidak boleh keluar katanya. Tetap harus ada di Mesir. Lalu ada tulah ke-8. Tulah ke-8 yaitu belalang. Wah belalang itu merusak tanaman di Mesir. Tumbuh-tumbuhan semua dirusak. Tidak ada makanan di Mesir. Wah kacau balau ya adik-adik keadaannya. Tapi Raja Firaun tetap gak mau. Gak boleh katanya. Lalu Tuhan mendatangkan tulah ke-9. Tulah apa itu? Tulah gelap gulita. Gelap gulita itu apa Lause? Gelap gulita itu kita tidak bisa melihat. Ya, jadi tidak gelap semuanya, gak kelihatan apa-apa. Seperti apa? Coba sekarang adik-adik tutup matanya. Ya. Terus kedua tangan adik-adik tutup matanya lagi, mata adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sekarang bisa melihat?
ada apa? Tidak bisa melihat apa-apa ya adik-adik ya. Semuanya gelap. Wah, itu namanya gelap gulita. Gak nyaman ya adik-adik ya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, sampai akhirnya, tadi kan tulahnya tulah ke-9. Sampai akhirnya sekarang didatangkan tulah ke-10 adik-adik. Waduh, tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Anak sulung itu anak pertama. Nah, jadi semua anak dari orang Mesir, anak pertama, anak sulung dari orang Mesir itu mati. Wah, serem ya adik-adik ya. Kok Tuhan bisa ya? Tuhan itu sangat berkuasa adik-adik. Tuhan itu punya kekuatan. Tuhan itu bisa menciptakan segala sesuatu. Ya, God is big. God is strong. God made everything. Adik-adik, tapi waktu itu bangsa Israel nggak kena adik-adik. Anak-anak dari bangsa Israel, anak-anak sulung, anak-anak pertama dari orang-orang Israel itu tetap hidup. Karena mereka diminta untuk mengoleskan darah domba ke pintu mereka. Nah, waktu setelah itu, jadi waktu Tuhan lewat, orang Israel terselamatkan. Jadi hanya orang-orang Mesir saja yang anak sulungnya mati. Nah adik-adik, ternyata Tuhan begitu dahsyat ya adik-adik ya, begitu hebat. Sampai mendatangkan 10 tulah dan yang terakhir adalah kematian anak sulung. Setelah 10 tulah ini, barulah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel. Wah, akhirnya ya adik-adik ya, setelah 10 tulah didatangkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, akhirnya Raja Firaun luluh hatinya, memperbolehkan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah adik-adik ya, ternyata ya sekian panjang waktunya Raja Firaun mengeraskan hati, tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar. Tapi ternyata terakhirnya siapa yang menang adik-adik? Betul, Tuhan yang menang ya. Musa yang menang ya, karena ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan tulah-tulah tersebut untuk orang Mesir. Jadi kita ini punya Tuhan yang seperti apa? Yuk kita ucapkan terus statement kita ya adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Nah, Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan bisa mewujudkannya. Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat. Dan juga bisa membuat segala sesuatu. Karena itu God always win. Tuhan kita selalu menang. Ya. Nah jadi menang. Keren ya adik-adik ya. Senang banget kalau kita menang. Yuk sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalannya. Dari Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Nah Tuhan itu ada di antara kita adik-adik. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah sekali lagi adik-adik ya. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yeay, siapa yang senang adik-adik kalau menang? Ya, kita akan selalu menang bersama Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik,
tidak sampai di sini kemenangan Tuhan. Kita akan dengar lagi kemenangan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang selalu beserta dengan kami dan selalu menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan untuk kami semua. Sebentar kami mau selesaikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Musa. Betul. Ya, Musa juga seorang yang taat kepada perintah Allah. Betul. Dan dia mau membebaskan umat Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Iya, dengan pertolongan Allah loh. Dengan pertolongan Allah. Ya, kita akan nyanyikan lagu 10 tulah yang diturunkan Allah untuk orang-orang Mesir. Musa menghadap raja, sampaikan perintah Allah untuk melepaskan umat Allah. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah turunkan tulahnya. Air dari darat, kantong dan meriam, nyamuk lalat ikat, sampai pada ternak. Dia turunkan bara, hujan es belalang, gelap gulita terjadi, dia tetap kasihan hati. Maka Allah izinkan kematian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Allah izinkan kematian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Dia sampaikan perintah Allah untuk melepaskan umat Allah. Namun Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah turunkan tulahnya. Air di darat, kantong meriam, nyamuk lalat ikat, sampai pada ternak. Dia turunkan bara, hujan es belalang, gelap gulita terjadi, dia tetap kasihan hati. Maka Allah izinkan kematian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Maka Allah izinkan kematian anak sulung, agar mereka tahu besarnya kuasa Allah. Kita akan menerima doa. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima
sudah selesai sekolah minggu kita. Iya, sudah terasa ya langsung Ya, kita menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 祝热些小一万，替我们来回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa di kali ke depan.